Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adeli Ibrahim. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bahasa tubuh dalam berbicara. Yang pertama yaitu pengertian bahasa tubuh. Bahasa tubuh atau body language adalah komunikasi pesan nonverbal atau tanpa kata-kata. Bahasa tubuh adalah jenis komunikasi nonverbal berupa perilaku fisik atau anggota tubuh, bukan kata-kata yang digunakan untuk mengungkapkan atau menyampaikan informasi. Dalam kamus komunikasi dari Onong U. Effendi, bahwa kinesis communication adalah komunikasi kial atau komunikasi kinetis adalah komunikasi yang dilakukan dengan gerak tubuh. Salah satu jenis komunikasi nonverbal. Yang kedua yaitu fungsi bahasa tubuh. Menurut Verdebrett, komunikasi nonverbal atau bahasa tubuh memiliki 5 fungsi sebagai berikut. Yang pertama, melengkapi informasi. Yang kedua, mengatur interaksi. Yang ketiga, mengekspresikan atau menyembunyikan emosi dan perasaan. Yang keempat, menyajikan sebuah citra. Yang kelima, memperlihatkan kekuasaan dan kendali. Yang ketiga yaitu aspek-aspek vokal dari bahasa tubuh. Yang pertama yaitu pitch atau tinggi rendahnya suara bisa berubah-ubah. Kita bisa beralih dari nada tinggi ke rendah dan bergerak di antara dua tingkatan ini dalam sebuah percakapan. Yang kedua yaitu kecepatan berbicara bisa berubah-ubah. Kita bisa berbicara dengan cepat atau lambat. Yang ketiga, kenyaringan suara bisa berubah-ubah, mulai dari pelan menjadi sangat keras. Yang keempat yaitu ritme suara, juga bisa berubah-ubah. Yang keempat yaitu pembacaan pikiran menjadi berhasil dalam bahasa tubuh. Yang pertama yaitu konteks. Mungkin perilaku adalah suatu yang dapat dilihat dengan jelas, namun Anda harus melihat konteks yang menyebabkan munculnya suatu perilaku. Seorang laki-laki pulang dari kegiatan lari paginya dengan kepala tertunduk, matanya terlihat sayu, nafasnya juga berat. Itulah tanda-tanda fisik dari seorang kecapean setelah berolahraga. Yang kedua yaitu kongruen. Karena bahasa tubuh bertipe visual dan vokal atau nonverbal menempati lebih dari 90% bentuk pesan yang tersampaikan. Kita perlu melihat apakah suatu perkataan sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Misalnya lengan yang dilipat, kecenderungan berpaling ke arah lain, dan mendesah berkali-kali. Bukanlah bahasa tubuh yang kongruen dengan sikap seorang perempuan yang menikmati sebuah pertunjukan sandiwara di teater. Kita cenderung mempercayai pesan visual. Yang kelima yaitu persamaan dan perbedaan bahasa tubuh. Persamaan dan perbedaan makna bahasa tubuh pasti akan terjadi. Persamaan makna bahasa tubuh terjadi karena ada hal-hal budaya tertentu yang bersifat universal, sedangkan perbedaan muncul terjadi karena masing-masing bangsa memiliki budaya dan interpretasi sendiri-sendiri terhadap budayanya yang dilakukan secara konvensional. Yang pertama yaitu persamaan makna bahasa tubuh. Berbicara mengenai persamaan makna bahasa tubuh, ini berarti yang dibahas adalah gerakan-gerakan tubuh yang dilakukan oleh berbagai bangsa di dunia memiliki kesamaan atau kemiripan gerakan dan sekaligus memiliki kesamaan makna atau arti. Munculnya gerakan anggota tubuh yang sama dengan makna yang sama atau mirip disebabkan oleh sifat budaya yang universal. Budaya merupakan cerminan pola hidup suatu daerah atau masyarakat tertentu. Budaya sangat kompleks, abstrak, dan luas, sehingga dalam berperilaku komunikatif, aspek budaya ikut serta memengaruhi. Yang keenam yaitu konsep dasar bahasa tubuh. Effendi 1989 menyatukan bahwa kinesis communication adalah komunikasi kial atau komunikasi kinesis. Adalah komunikasi yang dilakukan dengan gerakan anggota tubuh. Salah satu jenis komunikasi nonverbal. Yang pertama yaitu kontak mata, yang kedua yaitu ekspresi wajah,
dan yang terakhir yaitu gerakan anggota tubuh. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai bahasa tubuh dalam berbicara. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.